Bapak Ibu Saudara, ini pesan Rasul Paulus kepada Timotius yang menurut saya ini sangat relevan juga untuk disampaikan kepada Bapak Ibu yang baru saja di yudisium. Apa yang dikatakan Paulus itu sebetulnya bisa juga dikatakan seperti ini: selidikilah hatimu sendiri dengan firman Allah. Kira begitu. Itu mungkin bisa di maknanya seperti itu. Perhatikanlah bahwa Paulus ini menempatkan ungkapan dirimu sendiri itu di awal, ya, lebih dulu daripada ajaranmu. Walaupun memang sebetulnya ini tidak bisa dipisahkan, memang bukan sebetulnya, memang tidak bisa dipisahkan. Ini bagaikan sekeping mata uang antara dirimu dan ajaranmu itu. Masing-masing sisi punya nilai yang saling kait mengkait. Katakanlah begini, mungkin kita di dalam segi moralitas unggul, ya, tetapi kalau kemudian ajaran kita itu menyimpang dari kebenaran, itu menjadi tidak bernilai, nilainya menjadi berkurang. Atau bahkan sebaliknya, ajaran kita luar biasa, tetapi diri kita, moralitas kita, perilaku kita minus gitu. Justru itu akan menjadi negatif juga gitu. Jadi ini memang tidak bisa di apa namanya, dikurangi salah satu. Dirimu sendiri juga, mengawasi dirimu sendiri juga penting, mengawasi ajaranmu itu juga sangat penting. Paulus memberikan peringatan yang sama juga terhadap para penatua di Efesus ketika Paulus melakukan perpisahan, ya. Dalam Kisah pasal 20 itu ayat 28 dikatakan, jagalah dirimu. Ya, tentu ya dimaksud Paulus jagalah dirimu itu yang pertama, ya, tentu dari segi perilaku, dan yang kedua adalah mempertahankan ajaran yang sehat tuh. Jadi seorang hamba Allah dapat saja terlalu sibuk, ya, menolong orang lain. Mungkin sebagai dosen, menolong mahasiswa, mengajar segala macam, bimbing skripsi segala macam, sebagai gembala sidang, ya, menolong jemaat, mungkin konseling, mungkin kunjungan, dan segala macam, ya. Sehingga kemudian mereka melalaikan dirinya dan kehidupan rohaninya sendiri. Ini memang sebuah tantangan. Ini adalah gunung tinggi yang memang harus kita taklukkan. Kadang-kadang kita ini tidak bisa menjaga keseimbangan, ya. Sehingga kadang-kadang ini melayani Tuhan atau melayani siapa sih kita ini. Charles Finney, seorang penginjil yang terkenal, dia ini berkebangsaan Amerika, pernah menyampaikan khotbah mengenai bagian ini, dan diberi judul menarik. Khotbahnya itu judulnya seperti ini: pemberita firman Tuhan, selamatkanlah dirimu sendiri. Nah, itu judul khotbahnya. Dari teks ini, jadi menarik, ya. Dan memang khotbah yang bertema seperti ini itu sangat diperlukan saat ini. Kadang-kala banyak hamba Tuhan yang terlalu sibuk di media sosial, sehingga sampai ia tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, kita melihat bahwa banyak orang yang telah meninggalkan pelayanan mereka sebab kehidupan mereka tak sesuai dengan pekerjaan sebagai hamba Allah. Kehidupan mereka tidak sesuai dengan panggilan ya sebagai hamba Allah. Misalnya terkait masalah moral, Bapak Ibu, ini menjadi masalah yang sangat serius. Tentu kita tahu dengan pengkhotbah terkenal dulu, ya, tapi jatuh karena persoalan moral. Lalu perceraian, jangan pikir
yang melakukan perceraian itu hanya jemaat, bisa enggak, pendeta juga ada yang bercerai, ya, berbagai macam alasan, ya, berbagai macam alasan. Dan juga ada berbagai macam perbuatan lain yang kemudian merusak, ya, merusak pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan. Saya prihatin ya melihat apa namanya hamba Tuhan lalu maaf bicara menjual nama Tuhan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Untuk apa? Memuaskan gaya hidup hedon. Sehingga lalu kemudian kemana-mana dia berbicara atas nama Tuhan. Lalu maaf bicara minta dukungan finansial kepada orang-orang tertentu. Menurut saya itu sangat memalukan ya. Ya kalau memang untuk pelayanan sih no problem ya, karena memang pelayanan itu butuh topangan dari banyak banyak orang lain gitu ya, dari banyak anak-anak Tuhan. Tetapi kalau itu untuk kepentingan pribadi, gaya hidup dan segala macam, ya harus membaca ulang 1 Petrus pasal 5 ayat 2 dan 3. Itu harus dibaca ulang berkali-kali. Ya. Makanya Rasul Paulus ingatkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ketika sudah ada kesombongan, ya hati-hati, kejatuhan sudah dekat berarti. Meneguhkan anggota jemaat yang apa namanya yang telah selamat dan memenangkan orang-orang yang tersesat itu memang tujuan pelayanan kita yang untuk memuliakan Allah ya. Itu memang penting. Tetapi apa yang disampaikan Paul di sini juga sebenarnya bermakna bahwa Allah terlebih dahulu harus bekerja di dalam kita sebelum ia dapat bekerja secara efektif melalui kita. Ya, makanya kan awasilah dirimu. Ya, kenapa bukan awasilah ajaranmu dulu, tapi awasilah dirimu gitu. Ya, karena pasti orang akan melihat mau pengajaran saudara mau hebat seperti apa, pasti orang akan nanti kepo ya. Siapa sih dia ini? Orang akan cari apalagi sekarang sesuatu bisa dilihat di internet. Ya, semua kehidupan seseorang bisa dilacak apalagi kalau orang itu sangat aktif di media sosial ya. Sebagai hamba Tuhan yang baik, kita harus memberitakan firman Allah dengan jujur. Tidak hanya jujur, tapi juga benar. Tema wisuda kita tahun ini adalah beritakanlah ajaran yang sehat. Itu tema kita dari Titus pasal 2 ayat 1. Mengapa itu diangkat? Ya, akhir-akhir ini kan banyak penyimpangan ya, banyak penyesatan gitu. Sehingga kami perlu mengingatkan ya Bapak Ibu ya sebentar lagi menjadi alumni ya harus selalu mengajarkan ajaran yang sehat. Ajaran sehat itu ya Injil yang sejati ya, firman Allah, tidak ada yang lain. Sebagai hamba Tuhan yang salah, kita harus mempraktekkan firman Allah. Firman Allah tidak hanya memperlengkapi orang lain, tapi juga harus memperlengkapi diri sendiri. Firman Allah tidak hanya mengubah orang lain, tapi juga harus mengubah diri sendiri. Firman Allah tidak hanya memperbarui orang lain, tapi juga memperbarui diri kita sendiri. Ya, makanya ya kita harus mempraktekkan firman Allah. Sebagai hamba Tuhan yang maju, ya kita harus juga bertumbuh terus dalam firman Allah. Ingat bahwa sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat itu mencari pengetahuan dari bibir kita. Itu sebabnya kita harus terus memperkaya diri dengan kebenaran firman Allah, sehingga kita juga bisa memperkaya orang lain. Jadi seperti apa yang disampaikan Bu Leli tadi, juga jangan berhenti untuk belajar, apalagi belajar firman Allah. Dan jadilah orang-orang yang berdampak bagi pertumbuhan dan kedewasaan iman gereja Tuhan. Itu tidak hanya melalui pengajaran saudara, tetapi juga perilaku hidup saudara.
di mana nanti Tuhan tanam saudara, disitulah saudara bisa menjadi berkat, saudara bisa membawa dampak dalam pertumbuhan rohani dan kedewasaan iman. Terus ajarkan kebenaran apapun situasinya. Tuhan Yesus memberkati dan saya ucapkan selamat untuk saudara-saudara yang sudah dinyatakan lulus pada hari ini dan ketemu nanti di ruang wisuda. Tuhan Yesus memberkati.